Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dibuka yang lama halaman 64, yang cetakan baru halaman 75. Yang ini 75, yang lama 64. Bismillahirrahmanirrahim. Al-afu, memaafkan. Indal magdirati, tatkala berkuasa. Memaafkan itu termasuk karakter orang yang baik. Siapa di sini yang suka memaafkan? Diakui atau tidak, kita semua pernah bersalah, baik kepada sesama maupun kepada yang maha kuasa. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan cara agar kita dimaafkan olehnya. Dalam Al-Quran disebutkan, falyafu walyasfahu ala tuhibbu ayyafirallahu lakum. Kalian harus belajar memaafkan. Kalian harus belajar mengampuni. Apakah kalian juga ingin diampuni? Kalau ingin dimaafkan oleh Allah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kita sendiri harus belajar memaafkan. Jangan hanya pandai meminta maaf, tapi juga harus pandai-pandai memberi maaf. Ya Allah, ampuni saya ya Allah, saya banyak dosa. Tapi di sisi lain tidak mau mengampuni kesalahan temannya. Tidak adil. Bagaimana yang adil? Apabila kita ingin meminta maaf kepada Allah, maafkan dulu orang lain. Tatkala masuk Ar-Rasuluh, siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Makkah, ke Mekah, ke negara Mekah. Afa, maka beliau memaafkan anil Quraisyin,
mereka orang-orang Quraisy. Wanada dan beliau memanggil munadihi, juru bicara beliau, jubirnya beliau. Rasulullah memerintahkan jubirnya untuk mengatakan, man dakhala masjidah fahuwa aminun. Wa man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa aminun. Wa man aghlaqah alaihi babah fahuwa aminun. Man, barang siapa, dakhalah yang masuk al-masjidah, ke Masjidil Haram, fawah, maka adapun dia aminun, aman. Waman, adapun siapa, dakhalah yang masuk dara Abi Sufyanah, rumah Abi Sufyan, fahuwah, maka adapun dia aminun, aman. Waman, adapun siapa, aghlaqah, yang mengunci, alaihi, atasnya, babahu, maka dia aminun, aman. Di antara karakter mulia yang dimiliki oleh Rasulullah adalah beliau tidak suka balas dendam, tapi beliau suka balas budi. Apabila ada orang yang memberi 1 kambing, beliau balas memberi 10 kambing. Apabila ada orang yang memberi 1 sosis, beliau balas dengan 5 piring nasi. Itulah beliau. Suka balas budi, tak suka balas dendam. Karena orang yang suka balas dendam pada akhirnya masuk neraka jahanam. Sedangkan orang yang suka balas budi, dia akan selalu diridhoi oleh Sang Ilahi. Oleh karena itu, tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menang, menguasai Mekah, menjadi penguasa, menjadi pemenang, orang-orang Quraisy yang dulu menindas beliau, orang-orang yang dulu ingin membunuh beliau, orang-orang yang dulu kafir Quraisy ingin mencelakakan beliau, setelah beliau berkuasa, beliau mengatakan, man dakhalal masjidah fahuwa aminun. Barang siapa yang ingin masuk ke daerah Mekah, aman. Karena yang berkuasa siapa? Rasulullah. Coba yang berkuasa Abu Jahal, Abu Lahab. Siapa yang bertemu Muhammad, bunuh. Kejar, bawa dia hidup atau mati. Karena yang berkuasa Abu Jahal, tatkala hari berganti, kekalahan yang dialami oleh Rasulullah berganti kemenangan, Rasulullah memproklamirkan, memberikan pengumuman, barang siapa yang masuk Mekah aman. Barang siapa yang hidup di Mekah aman santosa. Pokoknya apabila Rasulullah yang berkuasa, para sahabat Rasulullah yang berkuasa, maka rakyatnya aman santosa. Itulah Rasulullah. Rasulullah punya istri, namanya Ummu Habibah.
Orang tua Ummu Habibah ini namanya Abu Sufyan ini musuh Rasulullah sekaligus orang tua dari istri Rasulullah, Ummu Habibah. Tatkala mengadakan perjanjian, Abu Sufyan ini sering melanggar. Kemudian setelah sering berganti hari, Abu Sufyan ini merasa kalah kepada Rasulullah. Kemudian merayu Rasulullah agar dimaafkan. Rasulullah tidak menoleh. Kemudian Abu Sufyan ini pergi ke Abu Bakar. Abu Bakar juga tidak mengubris. Datang ke Umar, apalagi Umar. Datang ke Ali bin Abu Thalib, karena Ali bin Abu Thalib hatinya lembut, diberikan saran oleh Abi Thalib, Abu Sufyan, kamu seharusnya menjaga masyarakat kamu saja. Tapi pada akhirnya oleh Rasulullah, Abu Sufyan dimaaf. Bahkan derajatnya Abu Sufyan diangkat oleh Rasulullah. Man dakhalah dara Abi Sufyan fahuwa aminun. Barang siapa yang masuk pada rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Yang dulunya musuh, sekarang menjadi teman sejati. Itulah kehidupan. Maka kalau kalian benci seseorang, jangan berlebihan. Bisa jadi dia menjadi orang yang tersayang. Kalau sayang, jangan berlebihan. Bisa jadi dia menjadi musuh yang paling kejam. Sayang sewajarnya saja, benci jangan berlebih, karena dunia berputar. Wastathna, dan mengecualikan Rasulullah min dzalikah, daripada mereka. Tidak semua dimaafkan oleh Rasulullah. Yang terlalu kejam dihukum oleh Rasulullah. Makanya jangan terlalu kejam. Ya. Ashkhason, beberapa orang. Kanu, yang mereka syadidil ada, sangat keras menyakiti Rasulullah. Sangat keras menyakiti Rasulullah. Menyakiti siapa lagi? Alal muslimin, orang-orang muslim. Faqatalah, kemudian beliau memerintahkan membunuh ba'dahum, sebagiannya, wa aslamah, dan masuk Islam, al-akharuh, yang lain. Fa'afa, maka beliau memaafkan anhum, mereka. Orang-orang yang sangat kejam tetap dihukum oleh Rasulullah agar menjadi pelajaran. Ada sahabat yang orang tuanya kejam sekali. Namanya Ikrimah. Ikrimah ini orang tuanya namanya Abu Jahal. Ya. Setelah Mekah ditaklukkan oleh Rasulullah, Fathu Mekah, Ikrimah ini kabur. Kemudian dijumpai oleh istrinya. Kemudian istrinya memintakan ampun kepada Rasulullah agar Ikrimah diampuni. Kemudian Rasulullah
Karena melihat Ikrimah ini masuk Islam, meskipun dulunya kafir menjadi baik, oleh Rasulullah dijaga, diberi keamanan. Itulah Rasulullah suka memaafkan. Ketika Ikrimah ini datang, Rasulullah langsung berdiri. Apa sabda Rasulullah? Marhaban biman ja'ana muhajiran musliman. Selamat datang Ikrimah yang datang kepada kita, sudah masuk Islam, sudah ikut hijrah. Kemudian Ikrimah meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, maafkan saya ya. Sudah tidak ada permusuhan di antara kita. Oke, kita damai. Itulah Rasulullah. Rasulullah mengikuti jejak-jejak para leluhurnya. Siapa? Seperti Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf juga orangnya pemaaf. Nabi Yusuf oleh saudara-saudaranya yang kejam pernah ditelanjangi. Dibuka bajunya Nabi Yusuf, dibuang di hutan, diceburkan ke dalam sumur. Namun Nabi Yusuf tetap sabar. Setelah beberapa bulan kemudian, Nabi Yusuf bertemu dengan saudaranya. Apa respon Nabi Yusuf? Nabi Yusuf tidak begini, kamu ya yang dulu membuang saya di tengah hutan, menelanjangi saya, kamu yang dulu membuang saya ke dalam sumur. Tidak, Nabi Yusuf tidak pernah mengungkit-ungkit kesalahan mereka. Apa yang disampaikan oleh Nabi Yusuf? La tasribal yaum yaghfirallahu lakum. Hari ini sudah tidak ada cercaan. Semoga Allah mengampuni kalian. Itu yang diucapkan pertama kali oleh Nabi Yusuf ketika bertemu dengan orang-orang yang dulu sempat mencelakakan Nabi Yusuf. Kalau kalian ditonjos oleh temannya, kalau kalian dipukul oleh temannya, ditelanjangi oleh temannya, dibuang ke kebun pisang oleh temannya, kemudian kalian beberapa hari kemudian menjadi orang kuat, apa yang akan kalian lakukan? Kalau ikut Nabi Yusuf dan Nabi Muhammad, maka kalian akan mengampuni mereka. Siap belajar mengampuni? Siapa di sini yang mengaku cinta kepada Allah? Cinta tidak butuh kata-kata. Cinta tidak butuh mawar. Tapi cinta butuh bukti yang nyata. Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikuti saya Muhammad. Kata Nabi Muhammad, kalau memang benar-benar cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, tidak usah umbar janji, tidak usah umbar kata-kata, tapi buktikan dengan
fakta. Ya. Karena meskipun setiap hari membawa mawar kepada orang yang disayang, akan kalah kepada satu orang yang datang langsung melamar. Tiap hari ngasih senyuman. Tiap hari ngasih hadiah. Ya. Tiap hari ngasih mawar, kalah kepada satu orang yang satu kali langsung melamar. Jadi cinta itu tidak butuh kata-kata, tapi cinta butuh fakta yang nyata. Ngakunya cinta Al-Quran, tapi disuruh setoran kabur menghilang. Ngakunya pecinta Al-Quran, tapi disuruh halakoh tidak ada di hadapan teman. Jangan percaya kepada orang yang seperti itu. Ya. Ya. Percayalah kepada dia yang tidak banyak kata-kata, tapi selalu memberikan tindakannya nyata. Fahim tum? Siapa di sini yang cinta Al-Quran? Syaratnya tidak boleh absen setoran. Kalau absen, apalagi kabur, saya meragukan atas cinta kalian. Seorang pahlawan, ini hampir hari pahlawan ini. Bukan dia yang banyak omongan, tapi dia yang bisa menjadi lawan dari hawa nafsunya. Alhamdulillah mikrofonnya sudah lebih nyaring, jadi saya tidak usah teriak-teriak. Walamma dakhala, ketika masuk Rasulullah al-masjidah masjid, amarah, dia memerintahkan bihadmil asnami, untuk menghancurkan berhala-berhala, allati yang fil ka'batih, di Ka'bah, wa haulaha, dan sekitarnya, wa kanat, dan ada berhala itu, wa kanat, dan ada berhala itu, salasah mi'atin wa sittinah, 360 sonaman, apanya berhala, sonaman berhala. Summa kabbaru, kemudian mereka bertakbir, wa shalla, dan Rasulullah sholat, fi maqami Ibrahim, di maqam Ibrahim, wa syaribah,
dan beliau minum mimma Zamzam, dari air Zamzam. Tatkala Rasulullah menguasai Mekah Al-Mukarramah, di antara hal yang dilakukan oleh Rasulullah adalah menghancurkan berhala-berhala. Tradisi-tradisi, adat-adat yang bertentangan dengan syariat oleh Rasulullah dirubah dengan tradisi yang tidak keluar dari syariat agama. Yang dulunya tawaf mengelilingi berhala dirubah oleh Rasulullah dengan tawaf mengelilingi Ka'bah dengan niat mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah memperbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya kalau solat, ba'da solat zikir memperbanyak takbir. Jangan banyak ngobrol ketika selesai solat. Zikir, ingat kepada Allah. Allahu Akbar. Kemudian Rasulullah solat. Solat di mana? Di maqam Ibrahim dan meminum air Zamzam. Semoga kita bisa solat di maqam Ibrahim dan mandi air Zamzam. Kalau minum sudah sering. Thumma jalasa, kemudian Rasul duduk fil masjidi, di masjid, wan nasu, dan para sahabat haulahu, di sekitarnya. Makan terus. Ayo diartikan. Kayak bekor, ngunyah terus. Bekoroh itu kan ngunyah terus, bekor. Apa bekor? Ya. Merem saja ngunyah. Ngaji ngunyah. Para bekor, para bekor. Yantadhiruna, menunggu. Ma, apa, huwa, yang Rasul, fa'ilun, melakukan, bimusyriki Quraisyin, orang-orang musyrik Quraisy, alladzi, yang adzau, yang mereka menyakiti beliau, wa akhrajuhu, dan mengusir beliau, mim biladihi, dari negeri beliau, wa hammu, dan mereka ingin, biqatlihi, membunuh beliau, wa qataluhu, dan memerangi beliau.
wa qataluhu dan memerangi beliau. Faqala, kemudian Rasul berkata pada mereka alaihi salatu wassalam, faqala lahum, kemudian Rasulullah berkata kepada mereka alaihi salatu wassalam, ya ma'syara Quraisyin, wahai orang Quraisy sekalian, ma tadhunnuna, apa prediksi kalian? Apa prediksi kalian? Anni, bahwasanya saya fa'ilun bikum, melakukan terhadap kalian. Qalu, mereka menjawab, khairan, pasti yang baik. Ahun karim, Anda adalah saudara yang mulia. Wabnu akhin karim, dan putranya saudara yang mulia. Ahun karim, wabnu akhin karim. Qala, Rasul bersabda, idhabu, berangkatlah kalian. Fa'antum, idhabu, pergilah kalian. Fa'antum, maka adapun kalian, tulaqa'uh, bebas. Bebas. Setelah Rasulullah memenangkan pertandingan di Fathu Mekkah, kemudian Rasulullah duduk di masjid. Para sahabat mengelilingi beliau, menunggu apa yang akan diperbuat oleh beliau setelah beliau menang kepada orang-orang yang dulu menyakiti beliau, mengusir beliau, bahkan hampir-hampir membunuh Rasulullah sallallahu alaihi. Apa yang akan diperbuat oleh beliau setelah beliau menang terhadap orang-orang yang dulunya ingin mengusir beliau, ingin membunuh beliau, ingin memerangi beliau. Rasulullah mengumumkan kepada mereka, wahai orang-orang Quraisy, apa prediksi kalian yang akan aku lakukan terhadap kalian? Mereka dengan nada rendah berkata, pasti yang baik Rasulullah. Antum itu orangnya baik Rasulullah. Inilah orang-orang Quraisy ya. Orang-orang Quraisy ini penjilat. Kalau sudah kalah, bilangnya begini. Awalnya pengen membunuh Rasulullah, mengusir Rasulullah. Setelah kalah, Rasulullah bertanya, apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Menurut prediksi saya, karena antum itu orang baik Rasulullah, pasti yang baik-baik yang akan Anda lakukan Rasulullah. Kalau begitu, Rasulullah itu cepat luluh hatinya. Kalau begitu pergilah, kalian bebas. Kalian tidak akan ditawan. Kecuali yang terlalu kejam dulu. Yang terlalu kejam saya hukum. Kenapa? Agar bisa merasakan apa yang diperbuat sebelumnya. Yang lain, khususnya yang sudah masuk Islam, yang menyerah, bebas. Itulah
gambaran kepribadian Rasulullah memaafkan baik dalam keadaan terpaksa maupun tidak. Ya. Bahkan Rasulullah dulu pernah dilempari batu ya sama kaumnya. Kalian kalau dilempari batu, dilempari kotoran ayam, dilempari bekas makanan di tempat sampah, mau Jumatan, habis mandi bersih-bersih pakai parfum, kemudian ada temannya datang kepada kalian, kalian dilempari batu, kemudian dituangi bekas makanan di sampah, bahkan kalian dilempar ke TPS tempat pembuangan sampah, habis mandi mau Jumatan, apa yang akan kalian lakukan setelahnya? Ya langsung Ustadz nelpon orang tua, suruh balas, suruh laporkan kepada kepala sekolah. Bahkan kalau bisa Ustadz, saya laporkan kepada yang berwenang, ke pihak polisian. Saya laporkan, datangkan semua agar perang. Kalau Rasulullah tidak, langsung oleh Rasulullah dimaafkan semua. Itulah Rasulullah. Semoga kita sedikit demi sedikit bisa meneladani beliau. Suka balas budi bukan balas dendam. Wallahu a'lam. Ya, doa maju. Ya Rabb. أسرفنا على لدى أشرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لدى أشرفنا فتب علينا توبة توصل لكل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا لدى أشرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الهب والآل والصحب عدد الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا
وأننا أسرفنا على لدى أشرفنا. صلوا على النبي محمد.